Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai saat teduh kita dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian jiwaku haus akan kasih. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Nama-Mu kan duduk di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, Ku mau setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah
kekasihku hanyalah namamu yang kuingin di hatiku. Ibu Mary berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang malam Engkau lawat kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dengan kenyamanan istirahat kami, dan kami pagi ini boleh berjumpa dengan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan sebelum kami melakukan segala macam aktivitas kami di hari yang baru. Bapa, pimpinlah kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu lah yang menjadi pedoman kehidupan kami dari yang baru ini, yang menjadi penuntun jalan kami, dan kami boleh menikmati hari-hari yang penuh dengan misteri ini dengan pimpinan, tuntunan, bahkan teguran nasihat Tuhan, supaya jalan kami ke depan tidak terantuk oleh kekuatan kami sendiri, tapi biarlah Tuhan yang terus bertata di atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami akan bersama-sama belajar, merenungkan, mendengarkan, bahkan membaca firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam kasih dan kemurahan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah sampai pada kitab Yosua pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membaca satu orang 6 ayat mulai dibaginya. Yosua pasal 17 ayat 1 sampai 18. 6 ayat. Sekian ini ditentukan bagi suku Manasye seperti ialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian kepada Makir anak sulung Manasye berbagi Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Heber, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dan dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Selafehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza.
Mereka datang menghadap Imam Eleazar yang menghadap Yosua bin Nun serta para pimpinan dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan kitab Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya laki tentang tanah Gilead tentukan bagi anak-anak laki Manasye yang lain. Ayat yang ke-7. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Aser ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke sungai Kana. Kesanalah ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim. Sekalipun di tengah-tengah kota-kota itu suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir di laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut di sebelah utara. Batas daerah itu menyinggung daerah Asyir. Di sebelah timur menyimpang daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Aser ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sayan dengan segala anak kotanya, Ibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk El-Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan untuk bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika gunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu
pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya, kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Amin. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam pasal 17 ini masih daripada kelanjutan 16 ya, yaitu milik pusaka Efraim dan Manasye. Dan kita melihat bahwa di pasal 17 ini bagaimana suku Manasye ya, yang akan menduduki negeri Kanaan ya, akan menerima bagian. Saya akan bacakan di ayat 1. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian kepada Makir anak sulung Manasye, bapa Gilead. Telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Israel, Bani Sikem, dan Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Jelafehat bin Heber bin Gilead bin Makir dan Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama-nama anaknya, yaitu Mahla, Noah, Hogla, Mika, dan Tirsya. Mereka datang menghadap Imam Eliezer dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu berikanlah kepada kami, kepada mereka, milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan cita Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di sebelah Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anak lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak laki-laki Manasye yang lain. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Aser ke Miktat yang di sebelah timur Sikem, kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk Tapua. Di sini kita melihat ya bagaimana mereka ya, khususnya suku Manasye ya, bin Yusuf, mereka meminta haknya, ya, meminta bagiannya. Dan kalau memang itu memang haknya dan bagiannya, ya mereka tidak usah ragu, ya, tidak usah sungkan. Jadi saya melihat dari suku-suku Manasye ini proaktif ya mereka untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Dan mungkin kalau tidak seperti itu ya bisa juga mendapat bagian yang tidak adil atau juga bisa dilupakan. Tetapi dengan proaktif meminta apa yang menjadi bagiannya, menjadi haknya, sehingga mereka dapat menerima bagiannya. Jadi ya apa di sini kalau kita melihat ya bahwa kalau memang bagiannya atau haknya ya kita perjuangkan. Tapi kalau memang bukan haknya, bagiannya ya jangan. Gitu.
Dan kadang kebanyakan daripada orang merasa sungkan dan juga malu, tapi ketika diabaikan karena tidak proaktif, ya akhirnya menggerutu gitu ya. Jadi di sini bagaimana mereka memperjuangkan apa yang menjadi haknya, dan saya percaya bahwa mereka yang meminta bagian-bagian tanah kepada Eliezer, pada Yosua bin Nun, dan pada pemimpin-pemimpin bangsa Israel, juga mereka memperjuangkan untuk anak cucunya juga. Jangan sampai anak cucunya ya nanti tidak mendapat bagian. Jadi selama itu menjadi haknya, selama itu baik, selama itu tidak bertentangan, ya sah-sah saja ya. Dan ternyata di sini juga diberikan ya, meskipun tidak hanya kaum laki-laki ya, tapi kaum perempuan pun diberikan bagian-bagian. Karena biasanya di kalangan orang Yahudi, khususnya terkenal dengan kaum patriark yang mengedepankan seorang laki-laki ya, tapi perempuan juga di sini mendapatkan bagian dan hak yang sama. Di dalam ayat yang ke-9, kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah punya suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manase. Selanjutnya batas daerah Manase itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir di laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim, dan ke utara kepunyaan suku Manase. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyer. Di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manase, yakni Bet-Shean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dan segala anak kotanya, penduduk Eldor dengan segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Magido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manase tidak dapat menduduki kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Nah ini, tetapi Bani Manase tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Jadi tidak mudah ya, meskipun sudah mendapatkan bagian, tapi suku Manase ini juga harus tetap berjuang mengusir orang-orang Kanaan ya, yang tinggal di situ gitu. Itu merupakan satu pergumulan yang sangat besar, karena ya harus mau berperang, harus mau berkorban lagi nyawa gitu. Dan di sini ya berarti harus tetap ada perjuangan, meskipun sudah diberikan bagiannya, tetapi dia tetap harus mengusahakan, harus mengelola, harus memperjuangkan dan menguasai penduduk negeri Kanaan itu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, demikian mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dari satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Peris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sak bagimu. Kemudian berkata Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanaan yang diam di tanah itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Shean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yijel. Lalu berkata Yosua kepada keturunan Yusuf,
kepada suku Efraim dan kepada suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian yang ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena itu hutan haruslah kamu membukanya. Kamu akan memiliki sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Nah di sini jadi adil itu bukan berarti sama banyak ya, karena mungkin suku-suku lain jumlahnya sedikit ya, tidak seperti Bani Yusuf. Bani Yusuf itu banyak sekali ya, jumlah penduduknya, jumlah anggotanya, sehingga kalau diberi bagian yang sama ya, jadi yang jumlah penduduknya mungkin katakan 10 orang semuanya dipukul rata, ya tidak adil, karena Bani Yusuf mungkin banyak ya, lebih mungkin dari 20.000, dan itu ya kita harus beri sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi adil di sini bukan berarti semuanya sama rata, tetapi sama-sama menikmati, sama-sama mendapatkan bagian ya. Dan kita melihat bagaimana Yosua membagi-bagi tanah Kanaan itu dengan adil ya. Dan kita melihat bahwa betapa senangnya mereka mendapat bagian-bagian. Tapi ini pun ya, belum akhir daripada segala sesuatu. Mereka pun harus tetap berjuang, mereka pun harus tetap membangun, mereka pun harus tetap mensejahterakan. Jadi ya selama mereka hidup, perjuangan itu ya terus menerus ya, sampai mereka dipanggil Tuhan, artinya mereka selesai hidupnya. Ya itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Mary. Ya, di pasal yang ke 17 ini memang satu pasal yang harus diperjuangkan ya. Dan di sini dibutuhkan satu cara pandang dan juga terutama bagaimana menghidupi iman itu ya. Karena kalau kita melihat di sini ada istilah menerima dan merespon janji Tuhan, itu bisa menjadi dua hal yang berbeda, dan itu pun tergantung dari iman dari iman yang menentukan bagaimana cara pandang mereka, bagaimana cara pandang kita terhadap janji Tuhan itu. Kadang antara iman dan perbuatan itu masih bisa disalahgunakan, masih bisa dicari keuntungannya, bahkan dipilah-pilah ya. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus, iman dan perbuatan itu satu paket. Kalau orang beriman tanpa ada perbuatan, sama aja sulapan ya kan, sama aja sulapan. Demikian juga perbuatan tanpa iman, itu artinya tujuan akhirnya kepada siapa kan? Jadi kalau kita melihat di sini di pasal yang ke-17 ada 5 anak Zelofehad ya, dan yang semuanya itu perempuan, semuanya itu perempuan. Bahkan di situ pun mengetahui bagaimana perintah Tuhan mengenai hak waris. Dan kalau kita melihat berdasarkan satu tradisi, nah sebenarnya kalau kita melihat di sini anak perempuan itu tidak mendapat bagian ya dari warisan. Ya, itu menurut tradisi Israel pada waktu itu. Tapi di dalam keadilan Tuhan di sini menemukan, bahkan memerintahkan Musa untuk memberikan
arisan kepada Zelofehad supaya apa? Itu dimiliki anak-anaknya walaupun mereka itu perempuan. Kalau kita bisa beranjak di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-27. Nah di situ sudah dijelaskan bagaimana anak-anak Zelofehad meskipun perempuan juga mendapatkan hak waris. Ya, itu perintah Tuhan. Ya. Dan kalau kita melihat di sini tradisi yang tidak membatasi cara pandang anak-anak perempuan Zelofehad itu sehingga menjadi pasrah, ya, dan ya akhirnya mereka ya terima nasib. Jadi ada pertentangan antara perintah Tuhan dan tradisi. Nah, di sini. Nah, oleh karena itu antara pertentangan itu dengan perintah Tuhan, di sini ada satu pergulatan antara iman dan juga cara pandang mereka kepada perintah dan tradisi yang ada. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus terima nasib saja, kan gitu. Kalau menuruti tradisi mereka akan terima nasib, tapi kalau menuruti firman Tuhan, perintah Tuhan, maka mereka akan mengalami keadilan Allah. Jadi ada satu pergulatan di sini yang harus diperjuangkan oleh anak-anak Zelofehad, ya. Dan di situ mereka memberanikan diri untuk berbicara dengan pemimpin bangsa pada waktu itu. Nah, Musa sebagai imam, Musa dan Imam Eleazar di sini beserta para pemimpin lainnya itu berjuang untuk memperjuangkan itu, memberanikan diri, ya, untuk memperjuangkan anak-anak Zelofehad. Nah, tanggapan Tuhan terhadap perjuangan mereka itu, terhadap permintaan yang mereka kerjakan itu menunjukkan bahwa cara pandang mereka itu sudah berani menembus tembok tradisi. Nah, ini yang kadang tidak bisa, tidak semua kelompok, tidak semua suku berani menghadapi atau melawan tradisi. Ya. Ada satu suku, ada satu daerah, bahkan sesuatu bagaimana bisa melawan itu tidak semua mau, bahkan tidak semua berani. Namun di sini kita melihat bagaimana perjuangan Musa, bagaimana perjuangan Imam Eleazar dan para pemimpin lain itu menerobos tembok tradisi itu. Jadi antara perintah Tuhan, antara tradisi itu tidak ada satu kesinambungan yang match gitu kan, sehingga ada satu keadilan yang bisa dihadapi oleh semuanya. Nah, jadi Musa dan juga teman-temannya ini berjuang supaya mereka juga mendapatkan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan di sini mereka tidak dikungkung oleh perasaan yang tidak layak yang dibangun oleh lingkungan dan tradisi. Apa hasilnya? Hasilnya ternyata Tuhan menjawab mereka. Jadi memang kalau kita sudah berbicara iman kita itu jelas tujuannya kepada siapa. Tetapi kalau kita sudah berbicara action, bertindak terlebih dahulu, tanpa iman kita tidak memiliki tujuan. Tujuan tindakan kita itu apa? Tetapi kalau iman terlebih dulu yang dikuasai oleh kita, ya tujuan kita ya Allah, ya. Menyadari Allah itu ya pemimpin kita, Allah yang bertata di atas kehidupan kita, Allah yang telah menciptakan kita, ya. Karena kalau dengan baru dikatakan kita ini adalah buatan Allah, dan di situ disadari oleh Musa dan Imam di situ, dan juga pemimpin-pemimpin bagaimana mereka menerobos melawan sesuatu hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka ada satu perjuangan dalam kehidupan mereka. Nah, di sini Tuhan menjawab mereka.
Namun memang berbeda dengan sikap orang Efraim, ya. Orang Efraim dan Manasye yang merupakan keturunan Yusuf, walaupun mereka itu sudah mendapat bagian masing-masing, namun mereka minta wilayah mereka ya ditambah lagi, ya, minta wilayah mereka minta Yosua supaya wilayah mereka ditambah lagi. Karena apa? Daerah yang mereka tempati itu tidak cukup luas, padahal jumlah mereka banyak. Ya, namun di sini Yosua dengan bijak dan tegas mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya masih begitu banyak ya tempat yang tersedia bagi mereka. Hanya mereka ini perlu turun tangan, ya, dan perlu menyingsingkan baju mereka untuk merebut tempat itu. Jadi ada satu perjuangan yang harus mereka kerjakan. Bagaimana tanggapan orang Efraim dan Manasye terhadap pernyataan, bahkan perkataan Yosua itu, ya. Dan itu belum apa-apa, mereka sudah pesimis, ya, belum hanya masih mendengarkan, tapi mereka sudah pesimis, ya, takut terhadap perlengkapan perang yang mereka miliki, ya, yang dimiliki orang-orang Kanaan, ya, yang ke-16. Dan ketiadaan satu iman yang dimiliki oleh Efraim dan Manasye ini, itulah yang membuat mereka gentar, ya, yang membuat mereka takut, dan itu menguasai mereka. Dan di sini kelihatan sangat menyedihkan sikap Efraim dan Manasye. Hanya dengan firman saja, hanya dengan perkataan saja mereka belum bereaction, sudah takut, sudah gentar, ya kan? Padahal kalau kita sudah dikuasai iman, kita kalau sudah dikuasai oleh Tuhan, janji Tuhan itu justru harusnya semakin kuat, ya. Semakin kehidupan kita itu berani menatap ke depan, artinya berani berjuang, karena perjuangan itu tidak sendirian, perjuangan itu tentu bersama dengan Allah. Namun Efraim dan Manasye itu justru melihat perlengkapan senjata orang Kanaan, sehingga mereka takut, dikuasai rasa takut, dikuasai rasa gentar, jadi lupa akan janji Allah. Ya, jadi berapa banyak janji Tuhan yang sudah mereka dengar. Bahkan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, berapa banyak sih janji Tuhan yang sering kita dengar, baik melalui khotbah, baik melalui pujian, ya kan, baik melalui firman Tuhan, atau motivasi-motivasi yang memakai ayat-ayat firman Tuhan, ya kan, bagaimana janji-janji Allah itu sudah dikabarkan baik melalui sosmed, ya, baik melalui nasihat-nasihat di dalam keluarga kita, di dalam kita menasihati itu. Ada banyak janji yang kita dengar, tapi bagaimana kita mengimani janji Tuhan itu? Apakah kita seperti Efraim dan Manasye, ya, yang sudah mendengarkan janji banyak, namun ketika firman Tuhan disampaikan takut berperang, takut berjuang sebelum melakukan perjuangan itu, ya. Belum apa-apa sudah belum apa-apa sudah pesimis, ya, mana bisa begitu. Jadi kalau kita belum apa-apa sudah pesimis, kita membuktikan takut gagal. Padahal kegagalan itu hal yang wajar, ya kan? Gagal, bangkit lagi, jatuh, bangun lagi, ya kan gitu. Tapi di sini ketakutan yang dialami oleh mereka ini sungguh membuat kehidupan mereka menunjukkan siapa diri mereka, bagaimana mereka memegang janji Allah. Apakah sungguh-sungguh memegang janji Allah atau tidak mau berjuang untuk menghidupi janji Allah itu, ya. Dan di sini kalau melihat dari anak-anak Zelofehad dan anak-anak Yusuf, kita bisa belajar, ya.
Kita bisa belajar untuk tidak membatasi cara pandang kita, cara pandang iman kita, ya, terhadap janji Tuhan. Kalau anak-anak Selawat ini mau berjuang meskipun hak mereka itu dikerdilkan, ya, karena adanya satu kaum suatu tradisi patriark, ya kan. Ya, demikian juga kalau kita melihat di anak-anak kaum Efraim dan Manasye, bagaimana mereka sama-sama punya hak, tapi mereka takut berjuang. Ya. Jadi cara pandangnya anak-anak Selawat dan cara pandang Efraim dan Manasye itu beda. Ya. Mereka mengalami pembatasan, mereka juga mengalami pengertian. Ketika Yosua mengatakan mereka hanya perlu menyingsingkan lengan saja, mereka sudah nggak mau pesimis. Tetapi anak-anak Selawat, apa yang terjadi? Mereka berjuang supaya mendapatkan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, antara tradisi dan perintah Tuhan itu mana yang lebih utama? Mana yang harus kita perjuangkan? Mana yang harus kita lawan? Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara anak-anak Selawat dan orang Manasye dan Efraim. Ya. Nah, kita di bagian mana? Apakah kita seperti anak-anak Selawat atau kita seperti Efraim atau Manasye yang ketika mendengarkan satu perintah sudah takut duluan, mendengarkan satu nasihat sudah pesimis duluan, ya kan, untuk memperjuangkan iman kita, untuk memperjuangkan hak kita, ya kan? Tanpa melibatkan Allah. Jadi ada yang takut dulu, gentar dulu, melihat orangnya garang-garang ya, gitu, orangnya serem-serem ya, gitu. Jadi tidak ada trik dan intrik bagaimana berjuang bersama Tuhan, tapi ketakutan itu lebih dulu menguasai. Beda dengan anak Selawat. Nah, mereka terus berjuang sehingga mereka ditolong, ya kan, memohon bantuan kepada Musa, berjuang, dan Musa memperjuangkan. Karena tahu perjuangan anak-anak Selawat itu tidak berhenti di situ, ya, karena mereka pegang perintah Allah, ya, bukan tradisi yang mereka pegang, tapi perintah Allah. Nah, demikian juga kita, ketika kita beriman, yang kita pegang itu apa? Tradisi atau perintah atau ajaran Allah? Kalau kita memegang ajaran Allah, kita percaya dihambat semakin merambat. Kalau kita pegang tradisi, apa yang diciptakan oleh manusia itu terbatas. Kita akan mengalami ketakutan, kita akan mengalami kegentaran, kita tidak akan menikmati apa-apa, ya kan? Tidak akan menikmati perjuangan yang sungguh-sungguh. Kita totalitas pun untuk tradisi yang ada di bumi ini sia-sia. Tetapi kalau kita totalitas untuk perintah Tuhan, meskipun itu bagi dunia itu tidak bermanfaat, tapi bagi kita dan di hadapan Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang terus berpegang menikmati janji Tuhan dan memperjuangkan itu dengan pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita dengar, dan memang seperti satu kata bijaksana bahwa hidup ini harus terus berjuang. Kita akan masuki doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita kasihi, kita cintai, kita doakan. Keluarga-keluarga kita, ya, kita doakan. Kita juga berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk jemaat, kita berdoa untuk sinode, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, majelis, ketua komisi,
Kita juga berdoa untuk program gereja, baik renovasi, baik family day, baik bulan misi, baik pembekalan untuk hamba Tuhan. Kita doakan, ya, juga kita doakan untuk pelayanan-pelayanan kita di tempat ini supaya segala sesuatu bisa teratasi dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk besok minggu ibadah supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan kita nanti bisa berdoa untuk doa-doa lain, kita bisa tambahkan, ya. Dan kita sebelum berdoa kita akan memuji Tuhan dengan puji, ya. Terlalu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi
di hari yang akan kami jalani. Tapi kami percaya bahwa rencana-Mu terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hari ini yang hari ini akan kami jalani ya Bapak. Kesehatan kami Tuhan berkati, hamba-Mu, istri dan anak-anak Tuhan juga menolong dan memberkati. Peliharalah dengan kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami, baik yang ada di Bandung, baik yang ada di dunia. Pelihara mereka dengan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk besok minggu ibadah di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Elisa Nanda, supaya Tuhan memakai beliau untuk menjadi saluran berkat bagaimana jemaat dapat mengerti, memahami tentang asas kemudahan sinodal. Tuhan menolong, Tuhan memberkati para majelis dan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, terkhusus yang terlibat di dalam pelayanan, baik di Turki maupun yang singer, baik yang memainkan musik. Semua Tuhan tolong. Ya Bapa, kami memohon berkat-Mu untuk ibadah minggu besok. Begitu juga untuk ibadah pemuda, Tuhan menolong, Tuhan supaya pemuda ini juga menjadi pemuda yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi pemuda yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melayani keinginan mereka dan kepuasan mereka sendiri. Tapi biarlah mereka boleh menjadi amat di dalam Tuhan, ubah hati mereka ya Allah. Begitu juga untuk sekolah minggu dan juga pelayanan, supaya Tuhan menolong sekolah minggu ya, supaya anak-anak di semenjak usia dini mereka boleh mengenal Tuhan, boleh menghargai setiap kepemimpinan, boleh menghargai setiap keberadaan daripada gereja-Mu. Kami berdoa untuk sekolah minggu, biarlah Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk membawa anak-anak ini semakin lebih mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk kondisi perempuan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati untuk tanda ulang ini dan persekutuan, Tuhan memberkati, menolong setiap persekutuan ini ya Bapak, sehingga ibu-ibu boleh semakin dekat kepada Tuhan, semakin diubahkan, dan boleh mengubah suami dan anak-anak supaya menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga komisi pria ya Bapak, yang pada saat ini kami merindukan ada persekutuan menolong, memberkati baik ketua komisi pria Bapak Suci, juga sekretaris Pak Parman, dan yang lainnya yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu punya cara bagi Tuhan. Dan biarlah setiap doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa dan disediakan Tuhan memberkati komisi senior, Tuhan juga memberkati, dan biarlah Tuhan komisi-komisi ini juga menjadi kekuatan bagi gereja-Mu, jemaat-Mu tempat ini, bukan berdiri sendiri-sendiri ya Bapak, tapi biarlah kita saling berkaitan, saling sambung menyambung Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami merindukan Tuhan gereja-Mu tempat ini boleh tertib di dalam berorganisasi, tertib di dalam aturan-aturan yang ada. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa untuk program renovasi dan perbaikan gereja di tempat ini, baik untuk aula di atas, untuk menolong
Mas Dori di Sengon dan juga Beta. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk KKR di Jepara Tuhan, tanggal 4 Mei Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Untuk PHT tanggal 2 hari Selasa juga menolong. Bulan misi Tuhan, tanggal 25 sampai 29 Mei Tuhan memberkati. Untuk pembekalan kepemimpinan pendeta suami istri Sentul tanggal 3 dan 4 Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Kami serahkan Tuhan rencana-rencana yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berkati, Tuhan menolong. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba Tuhan, majelis dan ketua-ketua komisi tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka dapat menjalankan kepada pelayanan tempat ini dengan baik dan kami boleh seia senapan sedikit. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat tempat ini, terutama yang sakit, Pak Sumani, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan biarlah jemaat yang lain itu yang pada saat ini sakit, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, berkati jemaatmu semuanya, rumah tangga mereka masing-masing. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan jemaatmu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sinode, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyerahkan hari ini ke dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan menuntun kami, dan kami serahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah iman percaya kami kepada Tuhan ini boleh bertumbuh dan mengakar kuat, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berdua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan berjalan seiring dengan tuntunan kasih Tuhan, seiring dengan pimpinan kasih Tuhan. Demikian juga kami serahkan sidang pengasihan dimanapun mereka berada, apapun mereka gereja mereka, kami serahkan mereka ke dalam cinta kasih Tuhan, pimpinan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka belum membuka hati untuk Engkau merasakan kehadiran Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus bekerja atas kehidupan mereka, karena kami percaya Tuhan sangat mengasihi umat-Mu dan Tuhan yang selalu memberikan kesempatan buat mereka. Dan biarlah Kau ketuk hati mereka supaya menyadari bahwa Tuhan baik dan sungguh baik buat mereka. Yang percayakan supaya mereka boleh mengutamakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup mereka. Demikian juga para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka keutus dalam pelayanan, apapun mereka gereja yang mereka layani, kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya jika gereja itu berdiri atas firman Tuhan, maka nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Dan juga berdoa Tuhan untuk GKMI seluruh Indonesia ini, kami serahkan mereka biar mereka boleh bertumbuh, bergerak, berakar, bahkan berbuah-buah lebat menjadi jemaat, menjadi GKMI yang benar-benar gereja yang cemerlang, diberkati untuk memberkati, dibangun untuk saling membangun, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga menyerahkan gereja-Mu GKM Pejangan ini Tuhan, dengan segala problematika yang ada, dengan segala permasalahan yang ada, dengan segala pergumulan yang ada oleh jemaat-Mu, baik mereka yang tetap maupun simpatisan. Tuhan berkati mereka, baik mereka yang dicengkir, baik mereka Tuhan yang ada di Suwan, yang ada di Ngeleng, di Bukit Desa Gereja, di Tahunan, di Bau, di Bate. Dan kami juga percayakan untuk mereka yang ada di Pulau Darat, mereka yang di Gendang Tuhan, yang mempersiapkan persiapan untuk melahirkan putrinya. Kami serahkan dalam cinta kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk mereka yang di Sengon, mereka yang di Purwokerto, mereka yang ada di Pulau Darat, mereka juga yang ada di Kudus, Cimayong, dan juga di Cetak, bahkan mereka di luar kota. Oh Tuhan berkati mereka bagi Jakarta,
baik mereka yang ada di Bandung, di Bogor Tuhan, mereka yang ada di Jember, mereka yang ada di Surabaya, mereka yang ada di Salatiga, mereka yang di Jogja, mereka yang di Semarang. Tuhan berkati lewat mereka satu persatu, baik yang muda, baik anak-anak, baik lansia, baik juga dewasa. Kami percayakan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami merindukan biar jemaat-Mu GKM Pejamaan ini memiliki cinta yang luar biasa terhadap Tuhan, sehingga kasih mereka terhadap Tuhan itu teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Dan biar rasa syukur ini kami serahkan buat kasih Tuhan, karena kehidupan kami ada karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Ibadah doa pagi selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin.